Kembali bersama kami, saya lanjutkan perbincangan ini bersama Pak Rizalwan dan juga Pak Henry. Sebelum ke Pak Henry, saya mungkin kembali ke Pak Rizalwan dulu. Tadi menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur bahwa mungkin ini tadi ada mungkin tidaklah cepat membangun bendungan karena biaya yang cukup besar, tapi keterlambatan dalam membangun bendungan tadi dengan curah hujan yang tinggi, ini mungkin Anda melihatnya seperti apa? Ini kan seharusnya tadi yang Anda katakan antisipasi yang mungkin agak terlambat dan harusnya dari awal sudah dibaca. Ya, saya melihatnya begini, kan pemicunya tadi adalah letusan gunung tadi ya. Jadi ada aktivitas vulkanik yang kemudian membuat ada bendungan-bendungan dalam tanda kutip, bendungan yang tidak diinginkan ya. Membendung air ya, tapi dia tidak diinginkan gitu. Nah, tadi yang dirancang atau direncanakan oleh Pak Gubernur adalah membuat bendungan yang memang dirancang. Ya, artinya debit air itu bisa dikendalikan. Ya, karena memang kalau cek dam itu kan pasti ada pintu airnya ya. Ada pintu airnya dan tentunya ini saya sebutkan tadi bahwa di Sumatera Barat sungainya tidak panjang-panjang dan sungainya tidak panjang dan tidak besar begitu ya. Debit airnya itu bukan debit air yang seperti yang di Kalimantan misalnya yang panjang sekali begitu ya. Dan mungkin juga di beberapa sisi timur ya. Tadi Pak Gubernur menyampaikan ada yang arah ke timur ya. Tapi kalau sungai-sungai di timur, di Palembang misalnya, di Riau itu kan relatif besar-besar ya sungainya. Sehingga cek dam mungkin lebih punya manfaat begitu. Tapi kalau di Sumatera Barat, saya melihat memang ada beberapa tempat yang memerlukan cek dam tadi. Tapi sekali lagi itu memang harus dilihat dalam perspektif perencanaan makro ya di tingkat provinsi. Ya, jadi tidak serta-merta begitu ketika ada kejadian terus harus dibuat di situ begitu. Jadi bukan begitu logikanya. Logikanya harus kita perhatikan dulu apakah memang sungai itu membutuhkan cek dam atau tidak. Begitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jangan-jangan ini permasalahannya bukan di cek damnya ya, karena memang aliran sungainya pendek. Tapi karena di hulunya ada air tertampung, ya kemudian masyarakat tidak tahu bahwa air tertampung secara alamiah dan dalam waktu cepat tadi itu berbahaya sebetulnya. Mungkin tidak berbahaya bagi mereka, tapi berbahaya bagi masyarakat yang ada di daerah lebih hilir begitu. Ketika debit air semakin besar dan kemudian tidak mampu menampung dan itu akan pecah begitu ya dalam tanda kutip ya, pecah dan akhirnya membasahi daerah di bawah dan membawa material yang sangat banyak begitu. Jadi sekali lagi perencanaan untuk membangun cek dam tadi saya kira perlu, tapi bukan sebagai satu reaksi terhadap. Baik, bukan sebuah reaksi ya dalam hal ini. Tapi saya kembali kalau saya kembali ke Pak Henry sendiri di Kabupaten Agam sendiri itu seperti apa sebenarnya? Tadi kalau Pak Gubernur mengatakan akan ada jembatan yang yang terpanjang di Kabupaten Agam tadi akan dibongkar karena melihat ini menjadi salah satu yang menghambat aliran air tadi. Pak Henry, mohon maaf audionya masih di mute. Ya, terima kasih Bu. Memang yang disampaikan Pak Gubernur memang ada satu jembatan yang menjadi mungkin salah satu penyebab terhambatnya aliran sungai. Tapi pada saat ini kondisi jembatan pun sudah secara konstruksi juga sudah tidak layak. Memang kemungkinan besar akan dibongkar atau diganti. Berkaitan dengan penyampaian Bapak Rizalwan, kami juga ingin menyampaikan bahwa kondisi yang terjadi di Kabupaten Agam itu adalah imbas dari erupsi Gunung Merapi pada bulan Desember tahun 2023. Dan sampai saat ini aktivitas vulkanik di Gunung Merapi itu tetap berjalan. Pada saat ini masih siaga 3. Jadi pada kondisi ini kita tidak bisa melakukan pencegahan seperti yang disampaikan. Kita baru hanya dapat foto-foto melalui satelit yang ada. Jadi kemungkinan dalam jangka panjang kalau seandainya aktivitas vulkanik Gunung Merapi sudah mereda atau memungkinkan untuk diadakan pendakian untuk kajian lebih lanjut, itu akan kita laksanakan. Tapi dapat juga kami sampaikan bahwasanya kita di pemerintah daerah Kabupaten Agam, Bapak Bupati Agam, dan kami di BPPD juga telah melakukan beberapa himbauan kepada masyarakat. Tapi yang namanya bencana tidak kita rencanakan. Yang kebetulan pada malam Sabtu malam kemarin
seperti yang disampaikan juga kita ketahui dari siaran media sosial bahwasanya banjir bandang itu membawa material yang luar biasa, batu besar-besar dan kayu-kayu. Tapi menurut kami, hemat kami, batu dan kayu itu adalah hasil dari imbas dari erupsi Gunung Merapi. Mungkin itu. Baik, Pak Henry, BMKG mencatat bahwa curah hujan masih akan terus terjadi dengan intensitas curah sedang menuju lebat. Apa yang akan dilakukan oleh BPBD Agam sendiri untuk memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dalam hal ini? Kalau pada kondisi tanggap darurat ini kita melibatkan seluruh yang terkait, relawan, kita juga bekerja sama dengan orang di setempat yang mempunyai saluran dan mempunyai CCTV berkaitan dengan CCTV di hulu yang terdekat dengan Puncak Marapi. Itu kita jadikan sumber untuk antisipasi apabila banjir datang lagi, gitu. Baik. Baik, jadi artinya juga ada dengan kondisi yang saat ini Marapi masih siaga 3 dan juga tadi adanya bantuan CCTV ini menjadi salah satu upaya untuk himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat. Ya, ya Bu, demikian. Baik, Pak Rizalwan, terakhir mungkin ini bagaimana Anda melihatnya bahwa kalau kita mengatakan tidak ada yang bisa melawan alam, tidak ada yang bisa menghentikan hujan atau datangnya hujan, tapi paling tidak kita bisa mengantisipasi sebelumnya dengan terus mengevaluasi dengan apa yang telah terjadi. Ini dikatakan bahwa menjadi bencana yang paling parah bahkan yang terjadi di Agam sendiri, di Kabupaten Agam sendiri ini yang menjadi yang paling parah. Apa mungkin yang bisa menjadi catatan tentunya baik tidak hanya untuk Sumatera Barat sendiri tapi juga untuk pemerintah pusat dalam hal ini? Ya, saya kira begini, kita punya catatan data kebencanaan yang cukup akurat saya kira ya, yang dirilis oleh BNPB. Kita tahu bahwa gempa yang terkait, bencana yang terkait dengan klimatologi, ya, hujan dan sebagainya itu sangat intens di seluruh Indonesia, ya. Dan kombinasinya tentunya adalah longsor atau banjir bandang seperti ini ya. Kalau cuma banjir biasa, naik genangan dan sebagainya, saya kira tidak terlalu berbahaya. Nah, jadi yang saya kira yang menjadi catatan adalah untuk yang jadi pembelajaran adalah kita harus mengantisipasi daerah-daerah tampungan air di daerah hulu ya. Tidak harus di aliran sungai. Saya kira itu yang paling penting ya. Tidak harus di aliran sungai karena bisa saja itu tertampung tidak di dekat aliran sungai ya. Tadi memang untuk kejadian Sumatera Barat kita lihat sebagian banyaknya di daerah aliran sungai tadi ya. Karena ada material tertampung, tapi bisa juga dia tidak tertampung di daerah dekat sungai. Jadi saya kira perlu untuk Pemda Sumatera Barat ya dan bantuan pemerintah pusat tentunya BMKG, BNPB dan sebagainya untuk mengidentifikasi daerah-daerah apakah ada daerah tampungan air di daerah gunung yang tadi yang disebut ya, Gunung Merapi, Gunung Singgalang. Saya kira perlu dilihat sekarang ini. Apalagi memang hujannya tetap akan tinggi ya dalam beberapa waktu ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya menjauhkan masyarakat ya dari aliran sungai tadi ya, dari aliran-aliran sungai untuk sementara waktu. Jadi walaupun memang sungai itu belum misalnya banjir bandang, kita lebih baik antisipasi dulu. Coba dirunut ke atas, coba dilihat ke daerah hulunya. Apakah ada tampungan-tampungan yang memungkinkan potensi terjadinya banjir bandang yang sama di tempat yang sekarang sedang terjadi begitu. Jadi kita lebih baik menyelamatkan lebih banyak nyawa ketimbang saling mempermasalahkan apakah ini yang salah atau itu yang salah begitu ya. Jadi oke lah, ini sudah terjadi beberapa kekeliruan, kita perbaiki bersama dan yang penting jangan sampai ada korban jiwa lagi bertambah begitu. Betul. Saya kira begitu. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak Rizalwan Lubis dan juga Pak Henry Sasman. Kita tentunya benar berharap bahwa tidak ada lagi korban jiwa dalam bencana ini dan kembali kami turut berduka cita akibat dari bencana yang terjadi di Sumatera Barat ini. Dan pemirsa, demikian tentunya perjumpaan kita dalam NTV Prime kali ini. Saya Eliza Hasan mewakili rekan Doni De Keizer dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.